Selamat datang di SJW News, berita paling open mind. Aku lagi pesan makan. Oke, Dok. Iya, sesuai aplikasi. Ya, tanpa sendok ya. Jangan pakai sendok, jangan pakai plastik, jangan pakai styrofoam, pokoknya jangan pakai yang merusak lingkungan, jangan pakai semua gitu. Ya, mie ayam bener, mie ayam tapi jangan pakai ayamnya karena saya vegetarian bang gitu. Dan juga jangan pakai kuah gitu karena kan lagi ya kekeringan lagi di mana-mana gitu. Airnya bisa dipergunakan untuk hal yang lebih berguna. Sama jangan pakai mie juga karena itu apa ya, kayak nggak local pride banget menurut saya. Jadi ya sawi aja, nggak apa-apa, sawi aja bener. Ya oke, thank you. Lu masih makan sawi? Loh kenapa? Makan sawi di Indo. Sorry tuh saya ya. Sawi itu pupuknya itu masih pakai pestisida Dut kalau di sini Dut. Jadi kayak bikin tanah kering terus kayak bikin global warming kayak gitu tuh pemicunya tuh salah satunya itu. Dan humus-humus di tanah tuh jadi pada hilang Dut. Sorry tuh saya ya kalau di Indo tuh kayak gitu. Bener juga sih ya. Oke Dut, gue thanks banget lu udah bikin gue lebih aware lagi ya. Gue tadi nggak juga. Sorry ya, gue bukan mau pengaruhin ya, tapi kalau teman gue di US sih dia masih makan sawi karena ya di US kan lu tahu masih nggak pakai yang kayak gitu sekarang gitu, udah lebih maju gitu. Iya, gue cancel dulu deh. Oke lah, kita langsung masuk ke berita pertama aja. Oke. Ya kan, ini ada berita 5 ide kreatif bikin kejutan murah saat Valentine. Apaan kayak begitu? Maksud gue, ya nggak bisa di stereotyping semua orang itu sama, love language orang beda-beda kan. Kalau dia nggak act of service, nggak words of affirmation, ya kejutan justru ya nggak cocok untuk pasangan itu gitu. Nggak boleh kotak-kotakan kayak begitu kalau menurut gue. Ya terus kenapa harus kejutan gitu, kayak semua orang kan punya permasalahan pribadi sama biological dia sendiri ya. Benar. Nggak semua orang tuh bisa menerima kejutan. Iya. Kalau dia waktu dikejutin, terus akhirnya dia nggak sadarkan diri. Terus karena banyak anxiety di pemikiran orang masing-masing ya kan. Bener. Terus dia malah dibawa ke rumah sakit gara-gara itu. Iya, kenapa kejutan? Dan ini kita bisa lihat juga ide kreatif saat Valentine. Maksudnya kenapa harus kayaknya demanding banget kayak orang tuh harus kreatif gitu untuk Valentinean, kan harusnya bebas dong, semua orang boleh merayakan cinta gitu, ya kan? Kenapa harus dipaksa untuk kreatif menurut gua? Dan apalagi ya ampun, gua bikin kejutan murah saat Valentine kayak murah gitu maksudnya. Money oriented banget sih maksud gua. Cinta tuh soal value kok setahu gua, bukan soal harga, bukan soal murah dan mahal. Dan lu masih melihat itu sebagai sesuatu yang pengen murah gitu loh. Iya, kayak nggak ada respectnya banget terhadap cinta itu sendiri kalau buat gue sih, Dut. Dan itu sih ya bener tadi lu bilang gitu, kayak ya kejutan belum tentu compatible terhadap kita, nggak tahu love language orang beda-beda, zodiak orang beda-beda gitu kan. Kalau dia zodiak Gemini, kemungkinan besar dia nggak biasa menerima kejutan gitu. Mereka, gitu? Iya, mereka lebih biasa kayak memberikan kejutan, kayak tiba-tiba udah ada cowok lain apa gimana. Jadi ya nggak tepat untuk kejutan saat Valentine bagi Gemini. Wah, nggak bisa. Ini cuman sorry banget ya yang kayak gini cuman ada di Indo, Dut. Iya sih, kalau di luar udah lebih aware lagi. Teman-teman gue di US sih nggak pernah kayak gitu, Dut. Bener. Gue juga sebenarnya love person banget ya. Jadi gue sebenarnya open minded, tapi ini udah kelewat batas kalau buat gue. Gue sih open minded ya, tapi kalau lu bikin shock terapi gara-gara shock terapi dengan membuat sebuah kejutan gitu loh, kayak itu tuh nggak humanis banget gitu loh. Bener. Dan maksudnya ya 5 ide kreatif bikin kejutan murah saat Valentine, maksudnya kenapa harus 5 gitu? Kenapa sebenarnya 1 aja kan udah cukup buat ngerayain Valentine gitu kan? Iya. Pasangan lu kan 1 seharusnya. Terus kenapa lu harus 5? Apa gara-gara balon ada 5 gitu? Iya, makanya harusnya nggak. Balon 5 aja 1 pecah. Iya, ini ide lu emang semutakhir itu kah sampai bisa ya aman dari kegagalan kan belum tentu juga. Sebenarnya kan, ini kacau lah nih. Kacau, berita kayak gitu cuman ada di Indo tuh, sorry banget. Iya nih, emang kita masih ketinggalan secara culture sih, gue percaya. Parah. Memang ya. Next, Dut. Ya, next lah langsung. Ini ada video Oke. mengenai seorang anak katanya lagi belajar nih, Dut. Oke. Anak lagi belajar. Oke. Ini should be good ya. Menurut should be good ya. Iya, harusnya should be good ini. Let's see. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak hidung lagi. Aduh, gue
Parah banget, ini sih child abusive banget. Bener, ini child abusive, ini kok dinormalisasi yang begini-begini ya? Ini nih bahaya sosial media ini kayak gini nih, Dut. Kayak orang melihat ini jadi normal gitu. Ih, jadi biasa Ini aja. anaknya perkembangan masa depannya gimana, Dut? Bener, dan apa ya, ini menurut gua, ini intellectual degrading masuknya. Itu sudah pasti. Kayak seakan-akan tuh kayak, karena dia nggak tahu 11, jadi lu nggak sepinter teman-teman lo yang lain, bahkan nggak juga. Dan orang tuanya tuh terlalu memaksakan. Ini kan namanya toxic parenting ya. Toxic parenting yang begini-begini, ini Kacau kalau kayak gini. harusnya, nih ya, dan ini buat gua ini dampaknya luas gitu. Karena ini di sosial media, jadi nggak hanya ngaruh ke anak itu aja. Iya. Ini bisa ngerusak self esteem satu generasi menurut gua yang kayak gini. Kacau. Ya kan ini berpengaruhnya ini chain reactionnya panjang. Kacau. Panjang. Dan meskipun itu anak-anak ya. Sorry tuh saya nih, meskipun itu anak-anak lu harus punya respect terhadap anak itu gitu. Iya, bener. Kayak kalau Kaseto tahu ada kayak gini, wah ini bisa disomasi kacau. ini. Kacau, Ini bisa disomasi kacau. yang kayak gini. Nggak bisa. Lagian gini ya, dia udah ngitung sampai 10 gitu. Ya, maksud gua 10 kan ya angka yang sempurna bisa dibilang gitu. Iya. Kenapa lo harus push anak lo harus demand untuk dia bisa ngelebihin batasnya dia sendiri, nggak bisa gitu dong. Iya. Nggak Dan bisa please gitu. buat parent-parent di Iya. luar sana, jangan push anak lu untuk melakukan apa yang dia nggak mau gitu loh. Iya, bener. Jadi Bener. nggak masa depan anak lu itu nggak harus seperti yang lu pikirin. Iya. Harusnya dia punya ya freedom of speech, dia mau ngitung sampai berapa, harusnya dia punya freedom itu. Dan tanya dulu dong, Iya. willing nggak? Willing Untuk nggak? jadi 10? Nyaman nggak menghitung sampai 11 kamu? Iya. Harusnya kayak begitu. Kalau nggak nyaman, ya udah. Iya, terima Stop. aja. Stop. Stop di situ. Iya. Harusnya begitu. Jangan sampai ketika gede anak lu ntar menjadi apa yang dia nggak pengen. Iya, itu kan bahaya kayak aduh. Itu jadi anaknya tuh jadi setiap saat dia akan memiliki rasa loneliness gitu. Iya, benar. Karena setiap hari dia harus menjalani apa yang dia nggak suka. Iya, dia nggak dapat ya freedom untuk mengejar jalan hidupnya sendiri Iya. dengan kayak begitu. Menurut gua nih toxic parenting sih yang gini-gini Parah. harusnya jangan dipertontonkan kepada khalayak umum gitu Dan ya. sekali lagi ya, jangan dinormalisasi ya, Dut. Jangan dinormalisasi. Kita sebenarnya open minded terhadap segala jenis parenting dan Iya. child treatment. Tapi kalau yang kayak gini sih ini udah toksiknya udah kelewatan buat Parah. gue. Parah. Udah kacau ya. Oke lah langsung nih kita ada video lagi Dut ya kan. Ini video dari TikTok juga. Saya tidak cantik, Mbak. Tapi saya tidak caper. Sorry gue nggak bisa gue. Dut maksudnya 2022 sekarang kan. Masih manggil orang Mbak tuh gimana sih maksudnya? This is Jakarta gitu. Harusnya dia manggil Kak atau Non dong. Iya. Masa dia manggil Mbak ya kan? Nggak sopan banget. Dan lu tahu dia, saya nggak cantik Mbak. Itu kayak gue langsung tuh merinding gue tuh dengarnya. Iya, Gua dengernya bener. merinding. Kayak kenapa harus saya nggak cantik Mbak? Kayak you are beautiful. Bener. Whatever they say gitu loh. Iya, bener. Kayak kecantikan tuh ada di dalam diri Bener. lu gitu. Dan pada dasarnya memang yang kita tahu semua orang itu cantik kan itu yang kita Iya. harus ingat itu terus gitu. Ini kalau masih ada yang kayak gini yang bilang saya nggak cantik, itu mau jadi apa gitu loh. Iya, nih ya sorry ini ya negatif vibes yang bisa toxic terhadap semua yang menonton menurut gue. Iya. Karena auranya tuh kita jadi negatif, jadi downers ya kan, jadi skeptical terhadap kepercayaan diri sendiri gitu menurut gue. Iya. Ya kan? Dan dengan dia bilang gini, saya nggak cantik Mbak gitu. Loh maksudnya apakah cowok nggak boleh nonton video lo maksud gue? Mbak, Iya, kayak dia panggil semua penontonnya Mbak gitu. Khusus loh. untuk cewek doang kayak aduh sorry tuh saya agak gimana ya, kurang gender fluid lagi-lagi, kurang Iya, gender fluid, iya, kurang kayak ini orang-orang gini nih yang bikin gender equality di Indonesia tuh nggak bisa terjadi. Sementara menurut penelitian 70% pengguna internet di Indonesia itu masih laki-laki. Masih laki-laki. Sorry tuh saya nih ya, gue Iya. bukannya mau membedakan gendernya. Iya. Karena itu antara 70 dan 30 gue nggak pernah mau membedakan. Semuanya harus adalah manusia yang lihat ke internet, lihat konten lu gitu. Jadi Iya, nggak usah lu bilang Mbak lu menyapa siapa gitu. Iya, kenapa nggak saya nggak cantik? Ya wahai manusia yang menonton gitu. Saya nggak cantik person. Kan lebih enak, kita juga ngerasa lebih diterima gitu kan. Iya, sebagai seorang manusia gitu. Iya, kenapa sih masih memandang orang masih dari kelamin tahun 2022 tuh gue nggak habis pikir sih. Iya. Dan kenapa emang lu harus lihat kelaminnya dulu gitu mas? Satu orang nih, ini perempuan atau laki-laki Mbak lihat kelaminnya dulu itu kan inappropriate gitu loh. Inappropriate banget gitu.
Lihat manusia dari value-nya lah, harusnya Nah. dari value-nya. Please ya, jangan konten-konten yang kayak gini lagi tuh nggak baik. Sorry tuh saya, Dut. Kalau Emang temen gue di US, Dut, nggak pernah ada yang kayak gini, Dut. Dia nggak pernah, Iya temen gue sih. di US tuh nggak pernah panggil mbak gitu, nggak pernah, Dut. Sorry tuh saya, Dut. iya sih pasti begitu sih ya. Nggak pernah. Emang selalu lebih maju sih di luar dibanding di sini ya. Loh, Dut, itu ada orang. Mas, ini pesanan makanannya. Lo masih pesen, Dut? Oh ini mie ayam goreng sawi doang tadi. Pak, hati-hati ya kalau ngomong ya. Mas, kita baru bawain berita nih tadi nih. Udah, tenang Dut, santai. Bapak nggak gender equality gitu loh. Dut, hari ini cukup sekian. Stay mindfulness and speech no hate. Udah Dut, nggak apa-apa Dut. Dia nggak apa-apa, nggak masalah. Maaf ya Pak. Dut, Nggak apa-apa. Lo masih pakai Aduh. sawi tadi. Maaf Pak, saya nggak bisa saya. Udah dibayar belum? Belum. Money oriented, minta uang. Gue panggil Mas.